Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Evangelis Ninu, NRP 130118109. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang ekspor-impor daging sapi. Yang pertama, kita akan melihat latar belakangnya, mengapa sampai Indonesia dan Australia ini menjalin kerjasama dalam bidang ekspor-impor daging sapi. Secara geografis, negara Indonesia dan juga Australia letaknya sangat berdekatan, sehingga memicu hubungan kerjasama antar negara. Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN, sehingga dapat menjembatani hubungan perdagangan Australia dengan negara-negara anggota ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi Australia-Indonesia adalah dalam bidang ekspor-impor daging sapi. Kerjasama ini penting karena penyediaan daging sapi secara nasional di Indonesia dibandingkan dengan jumlah permintaan daging sapi dalam negeri masih sangat jauh dari harapan, sehingga Indonesia memilih daging sapi dari luar negeri, yaitu Australia. Alasan Indonesia memilih Australia dalam impor sapi karena Indonesia menganut sistem country based, yaitu impor hanya bisa dilakukan dari suatu negara. Daging impor yang didatangkan harus bebas seluruhnya dari penyakit mulut dan kuku. Negara yang dipilih salah satunya adalah Australia. Di sisi lain, Indonesia sangat dekat dengan Australia karena terpenuhinya jumlah pasokan sapi dan kehalalan khusus untuk daging sapi beku. Indonesia merupakan negara pengimpor terbesar sapi hidup Australia. Sepanjang tahun 2008, sebanyak 651.196 ekor sapi diimpor ke Indonesia, sehingga Meat Livestock Australia, yaitu perusahaan yang menjadi mitra industri peternakan dan juga pemerintah Australia ini, menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan ekspor dan mitra dagang yang sangat penting. Hai, nama aku Yusvita Angelika Silva, NRP 130118089. Di sini aku mau jelasin tentang hubungan bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Australia. Dalam mempertahankan persediaan daging sapi di Indonesia, pemerintah itu melakukan hubungan kerjasama impor daging sapi dengan Australia. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah pasokan daging sapi di dalam negeri. Jadi pada setiap tahunnya itu impor daging sapi terus meningkat sesuai dengan kebutuhan akan protein hewani serta permintaan konsumen. Tidak hanya daging sapi, melainkan sapi hidup juga diimpor untuk diternak kembali. Kerjasama bidang pertanian Indonesia dan Australia selama ini dilakukan melalui beberapa forum dan forum multilateral. Kerjasama ini dilakukan secara langsung dengan negara-negara bagian Australia. Dalam kerjasama ini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya dapat memenuhi jumlah pasokan daging sapi dan permintaan konsumen dapat dipenuhi. Sedangkan kekurangannya itu dapat mematikan pasar dan produk lokal atau daging sapi lokal yang ada di Indonesia. Saya Sagita Trisna Lestari, NRP 130118077. Kerjasama perdagangan Indonesia-Australia di bidang ekspor-impor daging sapi. Tingkat kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Rata-rata konsumsi daging sapi rumah tangga setiap penduduk Indonesia ini sebesar 1,8 hingga 2,9 kg per kapita atau per tahun. Namun, peningkatan ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia, Filipina, Jerman, Jepang, Singapura, dan Australia. Hingga saat ini, kebutuhan daging sapi penduduk Indonesia terus meningkat dan belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi lokal. Lalu, untuk menyiasati kebutuhan tersebut, yaitu dengan cara mengimpor daging sapi meskipun dari negara lain. Pada tahun 2012, impor daging sapi Australia sebesar
75%, Selandia Baru sebesar 21,9%, dan Amerika Serikat sebesar 3,1%. Selama ini, daging sapi Indonesia masih bergantung pada pasokan daging sapi Australia, terutama jenis daging sapi yang memiliki kualitas khusus. Sementara untuk daging sapi asal Amerika Serikat pada 2012 bulan April itu sudah dihentikan untuk sementara karena ditemukan penyakit sapi gila pada daging sapi tersebut. Jadi kualitasnya akan menurun. Dari sejumlah produksi daging sapi dunia, pemasok daging sapi terbesar bagi Indonesia yaitu Australia. Perkenalkan, nama saya Cindy Ananda Putri dengan NRP 130118078. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, saya di sini sudah menyimpulkan 3 hal. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah di bidang ekspor impor daging sapi. Nah, sistem country based yang diterapkan di Indonesia dalam hal impor daging sapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Berdasarkan sistem tersebut, negara asal yang dipilih oleh Indonesia harus dinyatakan bebas PMK. Sementara yang dinyatakan bebas PMK oleh OIE masih terbatas. Nah, salah satu negara yang dinyatakan bebas dari PMK yaitu negara Australia. Kedua yaitu kebijakan Australia di bidang ekspor daging sapi. Peristiwa tahun 2011, media Australia menayangkan praktek pemotongan hewan di beberapa RPH di Indonesia yang berpengaruh terhadap kebijakan ekspor dari Australia. Nah, larangan ekspor pada tahun 2011 itu memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Australia, khususnya di bidang ekspor sapi hidup. Selain itu juga berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Ketiga, yaitu prospek kerjasama antara Australia, Indonesia dalam bidang ekspor impor daging sapi. Berdasarkan data yang ada hingga tahun 2013 dan sistem yang diterapkan Indonesia dalam bidang impor daging sapi, maka kedepannya peluang kerjasama perdagangan dalam hal ekspor impor daging sapi antara Australia dan Indonesia masih terbuka.